Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah, mahasiswa Mercu Buana. Di sini saya adalah peserta KKN yang mewakili kelompok 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pestisida nabati dan bagaimana cara membuatnya. Pestisida sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pestisida kimia atau sintetik dan juga pestisida nabati. Untuk pestisida kimia itu pestisida yang bahan penyusunnya adalah dari bahan-bahan kimia. Yang kemudian adalah yang berikutnya pestisida nabati. Pestisida nabati adalah bahan penyusunnya yaitu digunakan dari bahan-bahan alami seperti penggunaan tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pestisida nabati. Bahan yang digunakan di sini ada 3, yaitu bawang putih, serai, dan juga tembakau. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pestisida nabati dari bawang putih. Untuk bawang putih, hama sasarannya adalah hama penggerek dan ulat-ulatan. Senyawa yang terkandung pada bawang putih antara lain ada 2 yang sangat berperan dalam pengendalian hama, yaitu zat asilin yang berfungsi sebagai racun kontak pada kulit serangga, kemudian senyawa laktin yang sebagai pestisida kontak bagi pencernaan hama. Nah, untuk pembuatannya cukup mudah, yaitu dengan mengupas dahulu. Untuk bawang putih, takarannya adalah atau dosisnya yang digunakan dari 40 gram bawang putih dapat dilarutkan ke dalam 500 ml air. Ketika sudah ditimbang, kemudian bawang digeprek agar mudah mengeluarkan senyawanya. Untuk pembuatan pestisida nabati agar bisa diaplikasikan terdapat 2 metode, yaitu perendaman dan juga perebusan. Untuk perebusan sendiri bisa dilakukan 15 menit hingga air mendidih, yaitu dengan cara bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam wadah yang kemudian dipanaskan hingga mendidih. Atau yang kedua, yaitu metode yang saya gunakan saat ini, yaitu perendaman. Untuk perendaman sendiri dilakukan minimal 2 jam dan juga maksimal adalah 24 jam. Minimal 2 jam karena tujuan perendaman adalah untuk mengeluarkan zat yang terkandung dalam bahan ini, sehingga diperlukan minimal 2 jam atau maksimal 24 jam. Untuk lebih dari 24 jam, bahan-bahan ini sudah tidak terdapat senyawa toksiknya atau senyawa yang dapat membunuh hama, sehingga tidak efisien dalam penggunaan jika lebih dari 24 jam. Nah, di sini saya sudah membuat pestisida nabati sebelumnya, sehingga tinggal memasukkan saja seperti ini. Nah, kemudian saya akan mempraktekkan pembuatan pestisida nabati dari daun serai. Untuk hama tujuan dari bahan ini adalah ulat gerayak, hama gudang, dan ulat daun. Juga bisa sebagai antifungi, antivirus, dan antibakteri. Karena terdapat senyawa saponin yang sebagai racun kontak bagi hama ulat dan hama gudang. Juga senyawa ini dapat mengganggu proses fisiologi dan memperlambat terbentuknya komponen sel pada fungi atau jamur, bakteri, dan virus, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ketiga organisme pengganggu tanaman tersebut, yaitu dengan cara menumbuk agar senyawa yang terkandung dalam bahan tersebut
dapat keluar dengan maksimal. Untuk dosis yang digunakan adalah 10 gram tanaman serai yang kemudian dilarutkan ke dalam 500 ml air. Bahan pestisida yang terakhir adalah tembakau. Tembakau sendiri hama tujuannya adalah ulat gerayak, terus hama perusak daun, kutu daun, trips, dan berbagai serangga seperti belalang, jangkrik, dan lainnya. Senyawa yang terkandung dalam tembakau adalah nikotin. Untuk tembakau basah, nikotin yang terkandung adalah 0,6 sampai 3%. Dan pada tembakau kering kandungannya lebih tinggi, yaitu mencapai 2 sampai 8%, sehingga lebih baik menggunakan tembakau kering dalam penggunaan pestisida nabati. Untuk mekanisme kerjanya yaitu adalah senyawa ini sebagai racun kontak, yaitu racun perut, sehingga ketika hama yang menyerang pada tanaman memakan bagian tanaman yang telah diberikan pengendalian ini, dapat menurunkan nafsu makan dan juga membunuh hama. Nah, untuk bahan yang digunakan yaitu 500 gram daun tembakau yang nanti diekstrak dengan 50 gram tembakau yang nanti dilarutkan ke dalam 200 ml air, direndam selama 2 hingga 24 jam. Untuk pengaplikasiannya, untuk tembakau sendiri berbeda dengan kedua bahan yang tadi. Kalau tembakau bisa diaplikasikan atau harus dilarutkan kembali ke dalam air karena konsentrasinya yang terlalu pekat. 1:10 dari 1 mili tembakau dapat dicairkan kembali ke dalam 10 mili air, sehingga jika di sini terdapat 200 mili air, mampu dilarutkan lagi ke dalam sprayer atau alat pengaplikasian ini menggunakan 2 liter air. Nah, berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasiannya pada tanaman. Kita akan menggunakan bahan pestisida serai karena organisme pengganggu tanaman yang kita tuju adalah sejenis bungi atau jamur pada tanaman sorghum. Nah, untuk pengaplikasiannya perlu ditambahkan sabun atau deterjen. Di sini saya menggunakan sabun pencuci piring. Untuk dosis yang dipakai dari 10 liter air digunakan 10 mili atau 10 cc deterjen, sehingga di sini saya menggunakan sedikit sekali. Fungsi dari deterjen adalah untuk perekat cairan ini ke tanaman, ke permukaan bagian tanaman yang kita tuju, karena pada dasarnya tanaman memiliki lapisan lilin yang mampu atau tidak memaksimalkan cairan pestisida untuk menempel pada bagian tanaman, sehingga diperlukan deterjen sebagai perekat cairan terhadap bagian tanaman. Ini bersifat kontak atau langsung, sehingga harus cairannya atau pestisida ini harus langsung mengenai hama sasaran.
karena jika tidak mengenai tidak langsung tepat pada hama akan membuat senyawa toksiknya mudah hilang, sehingga tidak langsung efektif dalam membunuh hama. Waktu yang dianjurkan adalah di bawah jam 7 dan juga jam 7 pagi dan juga jam 3 sore. Di sini terdapat tanaman sorghum yang terkena penyakit karat daun yang disebabkan oleh cendawan jamur. Nah, seperti ini. Ini menghambat pertumbuhan karena proses fotosintesis mampu terganggu. Ini kita aplikasikan kepada tanaman yang bagian tanaman yang belum terkena penyakit, karena untuk menanggulangi, karena sifat dari senyawa ini adalah memperlambat pertumbuhan sel pada cendawan.